Sekali lagi saya ingatkan, video ini hanya berlaku buat teman-teman yang tidak memiliki cukup uang untuk membeli rumah. Kalau bagi kalian yang memiliki uang banyak, nggak usah repot-repot bangun rumah sendiri, beli sudah beres. Saya biasanya kalau misalkan berkunjung ke rumah teman itu, kadang lihat ruang tamunya itu saya hitung keramiknya 1, 2, 3. Atau kalau orang bilang sekarang itu adalah rumah tunggu, jadi saya gimana mengatur tata ruang itu supaya bisa separuh dulu saya bangun gitu kan. Jadi itu yang agak susah. Selain dari video itu, menggambar itu yang agak sulit itu adalah menyesuaikan dengan budget. Ini alhamdulillah tidak ada kabel bergelantungan ya, karena memang saya rencanakan letaknya kulkas itu di sana, TV di sana, receiver itu di sana, terus dispenser itu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Vivo. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ini adalah video melanjutkan dari video sebelumnya tentang cerita bagaimana cara membangun rumah sendiri bahkan tanpa tukang. Bismillah aja. Sekali lagi saya ingatkan, video ini hanya berlaku buat teman-teman yang tidak memiliki cukup uang untuk membeli rumah. Kalau bagi kalian yang memiliki uang banyak, nggak usah repot-repot bangun rumah sendiri, beli sudah beres. Karena di era sekarang ini kalau bisa bikin, kenapa harus beli? Bukan. Era milenial bukan seperti itu. Tapi kalau bisa beli, kenapa harus repot-repot bikin? Intinya kalau bisa beli, beli aja. Kalau misalkan bisa bayar, bayar aja. Nggak usah repot-repot. Jadi video ini hanya berlaku buat teman-teman yang kurang lebih ekonominya kurang lebih seperti saya, yang tidak mampu membeli rumah jadi tetapi bisa bikin. Oke teman-teman, tahap pertama yang saya lakukan waktu membangun rumah sendiri itu adalah tahap persiapan, yakni menggambar rumah. Saya menggambar desainnya sendiri. Saya belajar dari YouTube pakai waktu itu Google SketchUp. Jadi saya menggambar di situ pelan-pelan. Nah kemudian pada saat menggambar itu teman-teman, saya itu menggunakan simulasi. Jadi kalau misalkan saya mengukur mau membuat kamar itu, misalkan saya lihat kamar itu ruangannya segini, ukuran kasurnya itu segini. Jadi nanti jangan sampai bikin kamar itu terlalu kecil atau mungkin terlalu besar, bikin kamar mandi yang terlalu sempit gitu. Saya biasanya kalau misalkan berkunjung ke rumah teman itu, kadang lihat ruang tamunya itu saya hitung keramiknya 1, 2, 3 kali ukuran keramiknya 40 cm atau 60 cm. Oh, ini 3 meter, ini ruangan untuk ruang keluarga kayaknya pas misalnya. Kan, jadi nanti nggak menyesal di kemudian hari kok kamarnya kekecilan, kok dapurnya kekecilan, seperti itu. Karena saya itu menggambar desainnya itu bagaimana supaya saya bisa bangun secara bertahap, atau kalau orang bilang sekarang itu adalah rumah tunggu, jadi saya gimana mengatur tata ruang itu supaya bisa separuh dulu saya bangun gitu kan. Jadi itu yang agak susah. Selain dari video itu, menggambar itu yang agak sulit itu adalah menyesuaikan dengan budget. Setiap titik ruang itu ada nilai kos yang harus kita keluarkan teman-teman. Setiap kalau kita banyak sekatan, artinya nanti juga akan banyak kos yang akan kita keluarkan. Karena setiap sekatan itu biasanya ada pilar-pilar cor beton itu kan, artinya nanti nambah lagi besi, nambah lagi cor-corannya, batu koralnya kan gitu. Jadi saya menggambar itu bagaimana menggunakan bahan yang seefisien mungkin, tapi rumahnya itu setidaknya layak meskipun tidak bagus. Karena kalau misalkan mau bagus ya uangnya harus banyak gitu. Jadi waktu saya menggambar itu semuanya saya hitung secara detail teman-teman, mulai dari bahan material. Saya sering melakukan simulasi, kalau misalkan pakai bata merah itu per meter itu isinya berapa, berarti nanti dinding ini tingginya sekian, lalu kemudian berapa meter persegi, nanti saya kalikan 1 meter itu kalau di sini sekitar 60 gitu ya. Berarti kalau misalkan tingginya 3 meter terus lebarnya dinding itu 3 meter, berarti nanti 9 meter gitu kan, tinggal dikalikan. Jadi pada saat belanja itu kita sudah bisa menentukan berapa yang harus kita beli. Jadi tidak ada material yang terbuang sia-sia. Jadi alhamdulillah teman-teman, dari kita menghitung secara detail itu, bahan yang kita gunakan itu benar-benar terpakai dengan baik dan tidak ada barang yang tersisa yang tidak digunakan gitu kan. Jadi kayak batu bata itu tersisa mungkin kurang lebih 200 biji, itu wajar lah. Tapi kalau misalkan sampai kurangnya itu ribuan biji gitu kan, terus atau selisihnya lebihnya itu banyak, itu kan sayang sekali gitu kan. Jadi kita menghitung detail satu persatu. Nah selama proses perencanaan itu saya juga melakukan survei kepada toko-toko bangunan. Jadi sambil jalan itu kadang nanya, misalkan semuanya di sini harganya berapa, terus kemudian atap di sini harganya berapa. Itu belum beli, itu masih survei aja. Bahkan untuk barang yang bisa saya beli di luar kota itu saya beli di luar kota teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini di Samarinda jaraknya 4 jam dari sini, besi itu saya beli karena selisihnya itu harga antara di sana dengan di sini itu hampir 15.000, sementara ongkos kirim dari sana ke sini itu cuma 2.000 per batang. Jadi karena saya anggap selisihnya jadi 13.000 itu ya,
kali beli misalkan 100 batang, waktu itu saya beli berapa ratus batang itu, jadi kan lumayan. Kalau misalkan 13.000 kali 13.000 kali 100 batang sudah ketemu berapa gitu, 1.300.000, lumayan itu kan. Kemudian selain harga itu, saya juga waktu ngebar itu saya set juga sekaligus untuk instalasi listriknya. Saya kasih colokan di mana aja, terus kemudian saklar itu di mana aja, sehingga nanti pada saat pembangunan itu enak, tinggal install listriknya itu enak, sudah ada gambarnya. Apalagi saya gambar detail dengan kabelnya, nanti di sini ada 3 kabel, di sini ada 2 kabel, di sini ada colokan, di sini ada ini. Jadi saya menggambarnya itu sudah ada tata letak, misalkan nanti TV di sini, jadi sudah saya gambar untuk kabel instalasi TV-nya, terus kemudian nanti rice cooker itu di sini, kulkas itu di sini, terus misalkan ini kayak meja komputer di sini. Jadi tidak ada ini teman-teman, kayak kabel bergelantungan, misalkan saklar di sini, ada colokan di bawah komputer ini. Jadi ini alhamdulillah tidak ada kabel bergelantungan ya, karena memang saya rencanakan letaknya kulkas itu di sana, TV di sana, rice cooker itu di sana, terus dispenser itu di sana, terus komputer itu di sini, nanti colokan HP itu misalkan kamar di situ gitu kan, kipas angin itu di sana gitu kan. Jadi artinya nanti pada saat sudah jadi rumah itu kita nggak banyak kabel yang bergelantungan terus ditempel-tempel gitu, jadi terlihat agak sedikit rapi, setidaknya seperti itu teman-teman. Jadi perencanaan itu pada dasarnya sangat penting teman-teman untuk mempermudah kita dalam proses pembangunan, sehingga tukang itu kalau misalkan tak paham gambar itu dia nggak akan kebingungan, dia akan kembali kepada gambarnya, ukurannya segini, dan jangan lupa disimulasikan. Misalkan atap tingginya berapa, ininya tingginya berapa, itu konsisten di situ. Kalau misalkan memang agak bingung, nanti tanya kepada orang yang agak paham, bisa juga searching di YouTube. Itu biasanya saya nyari misalkan tinggi rumah itu idealnya kalau ruangan ukuran segini berapa, itu banyak sekali di YouTube. Bahkan di artikel itu banyak apa namanya ya, arsitek yang nulis artikel kayak gitu juga, jadi akan lebih mudah sehingga nanti tidak terjadi pembengkakan biaya. Lalu kemudian teman-teman, kalau misalkan sudah punya gambar yang fix, itu pastikan fix, karena kita itu sebagai manusia biasa, keinginan kita itu berubah-ubah. Kadang-kadang seiring berjalannya waktu pembangunan itu melihat foto apa gitu kan, kok kayaknya begini bagus, diubah aja di kayak gini. Terus kemudian hindari yang namanya sekalian-sekalian. Kalau budgetnya terbatas, hindari yang namanya sekalian-sekalian. Misalkan katakan sekalian 2 meter aja, padahal gambarnya 1 meter, biar nanti agak lebar. Itu nanti akan berpengaruh terhadap biaya. Lalu kemudian misalkan nanti sekalian, misalkan budgetnya ini beli keramik, sekalian granit aja misalkan kayak gitu. Nah itu nanti juga akan berdampak kepada biaya. Nah itu biasanya terus kemudian nanti pinjam, akhirnya banyak menumpuk hutang. Nah itu adalah yang penting, hindari sekalian dan konsisten kepada gambar awal. Baik teman-teman, itulah tadi share saya tentang tahap perencanaan pada saat pembangunan, bagaimana cara membangun rumah sendiri. Jangan lupa subscribe untuk bisa nonton video selanjutnya tentang proses bagaimana cara membangun rumah sendiri, bahkan tanpa tukang. Like video ini apabila bermuatan hal positif dan juga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.